Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Agustianto, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 73 Jakarta. Sebelumnya, pada saat pembelajaran di kelas, saya tidak mementingkan kebutuhan belajar murid-murid saya, sehingga saya memperlakukan pembelajaran yang sama dan seragam. Tidak peduli apakah setiap anak memiliki minat, karakter, maupun gaya belajar yang berbeda, saya tetap memberikan mereka pembelajaran yang sama. Namun, setelah saya mempelajari teori pembelajaran dalam program guru penggerak ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya mulai memahami bahwa kegiatan pembelajaran yang saya lakukan harus melihat kebutuhan belajar murid dan disesuaikan dengan gaya belajar murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, saya berupaya memberikan pendidikan yang terbaik bagi murid agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sebelum mengikuti pembelajaran, saya memberikan asesmen diagnostik non-kognitif kepada murid menggunakan lembar observasi yang telah saya buat sebelumnya. Hasil tes diagnostik non-kognitif menyimpulkan bahwa 9 anak dominan dengan gaya belajar visual, 12 anak dominan dengan gaya belajar auditori, dan 15 anak dengan gaya belajar kinestetik. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas 11F pada mata pelajaran geografi dengan materi keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Di awal pembelajaran, seperti biasa, saya mengawali dengan berdoa, menanyakan kabar, mengecek kehadiran peserta didik, melakukan ice breaking, memberikan video motivasi, memberikan pertanyaan pematik, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan diakhiri membuat kesepakatan kelas. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Kalau tidak ada, boleh wakilnya. Wakil ketua kelas, silakan pimpin doa. Siap. Pada hari ini siapa yang tidak hadir? Ada 3. Yang pertama, Ahmad Arjun. Kenapa? Sakit. Kemudian Ranaya. Ranaya kenapa? Sakit lagi. Ada lagi? Romli kenapa? Oke. Jadi ada 3 yang tidak hadir ya. Kita doakan semoga minggu depan teman-teman kita ini bisa masuk kembali. Nah, sebelum saya mulai pembelajaran, saya akan menanyakan perasaan kalian hari ini. Darel, hari ini perasaannya gimana? Senang, sedih? Iya. Senang. Oke. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selanjutnya kita akan adakan ice breaking ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu itu 4. 10. Diikat dulu. Saya akan menayangkan video motivasi terlebih dahulu. Tolong lihat video motivasi ini. Setelah kalian menonton video motivasi ini, kalian tolong isi link pertanyaan pemantik yang ada di handphone kalian. Jelas ya?
Tiap kali dikejar deadline. Silakan diketik. Satu, saling menghormati dan menghargai. Dua, tidak berisik. Tiga, menjadi tempat waktu. Empat, tidak dengan sehat dan bermotor. Setuju? Oke. Setelah kita membuat keyakinan kelas, saya akan melanjutkan ke tujuan pembelajaran kita. Nah, hari ini ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita selesaikan. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu mendeskripsikan keanekaragaman flora dan fauna Indonesia dengan benar. Kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menerapkan konservasi dan pelestarian flora dan fauna Indonesia dengan benar. Ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis sebaran flora dan fauna Indonesia dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu merancang proyek sederhana pelestarian flora dan fauna Indonesia sesuai wilayah tempat tinggalnya dengan benar. Sesuai dengan profil gaya belajar murid, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik, maka saya mengelompokkan peserta didik terbagi berdasarkan gaya belajar tersebut dan masing-masing akan diberikan perlakuan yang berbeda untuk mempelajari materi yang diberikan. Selanjutnya, tiap-tiap kelompok diberikan tugas untuk mengerjakan lembar kerja yang telah guru siapkan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Bagi kelompok dengan gaya belajar visual dan auditori, mereka menggunakan lembar kerja online. Sedangkan yang kelompok dengan gaya belajar kinestetik, mereka menggunakan lembar kerja yang langsung diberikan oleh guru. Selanjutnya, mereka akan mempresentasikan hasil diskusi mereka sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Untuk yang auditori, mau pakai handphone atau pakai layar saya? Yang auditori. Layar. Yang layar. Ini taruh sini, tapi nanti kita presentasi. Yang lain, karena yang lain beda-beda. Kelompok visual silakan dibaca. Bisa melalui buku juga, nanti link ini akan saya share di handphone. Kelompok yang kinestetik, Iris Wallace, ya, dia membagi 2 wilayah. Barat dan Ya itu dua sama ada. Untuk yang kelompok kinestetik akan saya bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kemudian yang visual dan auditori nanti saya berikan link worksheet, di mana link tadi saya akan berikan kepada kelompok visual dan kelompok auditori. Jadi yang saya berikan lembar ini hanya kelompok
kinestetik. Nah, nanti ketika kalian membaca KPD ini, kalian akan menentukan hasil dari penyelesaian masalah tadi. Cuma nanti disesuaikan dengan gaya belajar kalian. Misalkan kelompok visual, karena dia kelompok visual, nanti dibuatnya dalam bentuk sebuah poster, infografis, atau apapun. Oke, baik. Jadi nanti ketika kalian mencari informasi, kalian bisa menggunakan Google Assistant atau teknologi AI dalam proses pencarian diskusi. Potensi kerusakan flora dan fauna di Indonesia. Potensi kerusakan flora dan fauna di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok auditori. Untuk kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Itu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian fauna. Melakukan orang mengirim guru dalam hal wajib yang untuk dilakukan. Hal ini bertujuan agar membuat efek jerah terhadap orang yang melakukan pemburuan tersebut. Terus selanjutnya ini sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kegiatan penutup ini dilakukan dengan menyimpulkan materi oleh peserta didik, melakukan refleksi pembelajaran, memberikan reward, menyampaikan rencana tindak lanjut, menginformasikan materi selanjutnya, dan mengakhiri dengan berdoa. Baik, anak-anak, hari ini pembelajaran akan kita akhiri. Tapi sebelum kita akhiri, saya mau mengetahui kesimpulan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Dari kelompok kinestetik, silakan boleh berdiri untuk membacakan apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu tentang keanekaragaman hayati yang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada Asia, Australia, dan Australia. Ketiga ini flora dan faunanya itu berbeda-beda. Yang dari Asia itu
yaitu dapat mengerti flora dan fauna yang ada di Indonesia di kawasan Asiatis, Australia sama peralihan antara dua tersebut. Ya. Sekian, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Lanjut. Hari ini kita dapat mempelajari mengenai keragaman hayati di Indonesia tentang bagaimana memecahkan permasalahan mengenai keragaman hayati flora fauna mengalami erosi, eksploitasi spesies. Oke, terima kasih. Baik, tadi dari 3 kelompok yang sudah maju, kita ambil yang terbaik ya. Untuk kelompok kinestetik ada di kelompok pertama, berikan tepuk tangan. Untuk auditori ada di kelompok pertama juga. Dan kelompok visual ada di kelompok kedua. Oke, selanjutnya setelah tadi memberikan reward kepada kelompok yang terbaik, kalau nanti kelompok yang lain tidak baik, selanjutnya adalah kita melakukan kegiatan refleksi. Kegiatan refleksi kita, saya akan coba menanyakan bagaimana proses pembelajaran kita hari ini. Saya mulai dari kelompok kinestetik terlebih dahulu. Apakah tujuan pembelajaran kita sudah tercapai menurut kalian? Sudah. Oke. Bagaimana perasaan kamu ketika mengikuti pembelajaran kita hari ini? Oke. Apa rencana tindak lanjut yang akan kalian lakukan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Mempraktikannya dalam kehidupan Oke, sehari-hari. mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya coba ke bagian auditori. Berapa? Ya, apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai? Sudah. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini? Apa rencana tindak lanjut kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Setelah mengikuti pelajaran pada hari ini, kami memiliki wawasan tentang menjaga kelestarian alam, flora dan fauna di Indonesia. Oke, berikan tepuk tangan. Selanjutnya bagian visual. Bagian visual bagaimana? Tujuan pembelajaran sudah tercapai pada hari ini? Kemudian apa perasaan kalian nih? Sangat senang. Kemudian rencana tindak lanjut setelah melakukan pembelajaran hari ini? Caranya gimana? Oke, berikan tepuk tangan. Ya, oke. Selanjutnya, setelah tadi kalian melakukan kegiatan refleksi, adalah rencana tindak lanjut kita adalah terkait dengan bagaimana hal-hal yang tadi sudah kita pelajari dengan baik, dengan sesama tadi kita praktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari agar kelestarian terhadap flora fauna dapat terjaga. Oke ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, pembelajaran selanjutnya adalah kita akan mengenal terkait dengan bagaimana konservasi dari flora fauna tidak hanya di dunia tapi kita khusus di Indonesia, bagaimana flora fauna ini akan kita jaga. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana taman nasional itu terbentuk, cagar alam terbentuk, suaka marga satwa dan seterusnya. Itu kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Oke ya. Sebelum saya akhiri, kita akan pimpin doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa. Siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, apabila kita berdoa, berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Demikian aksi nyata terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, semoga menjadi inspirasi dan menjadikan pembelajaran ini yang berpihak dan memenuhi kebutuhan belajar murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat selalu dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Chandra Wirawa. Saya dari kelas 11E. Di sini saya ingin berbicara tentang materi yang sudah diberikan oleh Pak Rino tadi tentang mapel biografi. Menurut saya cukup bagus. Pelajaran tadi sudah sangat sesuai dengan gaya belajar saya, yaitu kinestetik, dan saya sangat merasa senang dan merasa bisa menerima materi yang disampaikan oleh Pak Rino tentang mapel biografi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Tantani. Saya di kelas E. Tadi materi geografi itu sangat sesuai dengan gaya belajar saya, yaitu visual, dan saya sangat bahagia dengan menerima pelajaran itu dan saya suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bijak Andika dari 11E. Tadi yang sudah diajarkan sudah sesuai dengan gaya belajar saya, yaitu auditori. Dan saya merasa senang dapat belajar dengan gaya belajar saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok auditori ingin memperjelaskan flora dan fauna. Yang pertama, potensi kerusakan flora fauna Indonesia yang paling sering terjadi yaitu ada faktor pencemaran lingkungan adalah faktor yang sangat kuat dalam kerusakan flora dan fauna. Yang kedua, eksploitasi hutan, pengambilan hasil hutan secara besar-besaran. Yang ketiga ada penggunaan pestisida. Yang keempat, penggunaan pupuk buatan. Di suatu sisi pupuk buatan berfungsi menyuburkan tanaman, namun di sisi lain pupuk berperan terhadap kelangkaan beberapa jenis fauna. Para ahli penyimpulan bahwa penggunaan pupuk telah menyebabkan hilangnya beberapa jenis ikan yang ada di danau maupun sungai. Dan selanjutnya ada cara Sorry, I'm gonna leave. I'm driving so far. Tell me why I Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok estetika ingin menjelaskan tentang flora, fauna, serta tanaman yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Siti Syafra. Nama saya Nuran Dari. Nama saya Siti Gopali. Hai guys, di sini aku akan menjelaskan mengadaptasi yang ada di Oke, saya akan menjelaskan tentang komodo. Komodo atau lengkapnya biawak komodo adalah spesies biawak terbesar yang terdapat